Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Semoga semuanya sehat-sehat saja. Baiklah, di sini saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Agus Ardiansyah, mahasiswa dari Universitas Widya Mataram, Yogyakarta. Saya akan menjelaskan tentang retorika Yunani kuno. Sebelum kita masuk pada pembahasan, kita akan membahas terlebih dahulu apa itu retorika. Baiklah, simak penjelasan yang berikut. Retorika berasal dari bahasa Inggris rhetoric, yang artinya ilmu bicara, yang dalam perkembangannya berarti seni berbicara di hadapan umum atau ucapan untuk menciptakan kesan yang diinginkan walaupun beragam pendapat tentang retorika. Namun dengan jelas dapat diketahui bahwa tujuan utama retorika adalah tercapainya tujuan pembicaraan atau terjadinya komunikasi yang efektif. Retorika mempunyai pengertian sempit mengenai bicara dan pengertian luas penggunaan bahasa, bisa lisan dan dapat juga tulisan. Oleh karena itu, sementara orang yang mengartikan retorika sebagai public speaking atau pidato di depan umum, banyak juga yang beranggapan bahwa retorika tidak hanya berarti pidato di depan umum, tetapi juga termasuk seni menulis. Jadi retorika adalah satu bentuk seni berbicara yang efektif dan efisien untuk berkomunikasi maupun dalam usaha mencapai tujuan. Sejarah perkembangan retorika pada masa Yunani kuno. Retorika lahir sebagai seni yang dipelajari dimulai dari abad 5 sebelum Masehi, ketika kaum sofis Yunani mengembara dari suatu tempat ke tempat lain untuk mengajarkan pengetahuan tentang politik, dengan penekanan terutama pada kemampuan berpidato. Pada waktu itu, retorika memiliki beberapa fungsi, yaitu untuk mencapai kebenaran atau kemenangan bagi suatu pihak untuk meraih kekuasaan, sebagai alat persuasi yang digunakan untuk mempengaruhi orang lain. Metode retorika klasik, inventio atau huresis, termasuk kemampuan untuk menemukan, menganalisis, dan memilih materi yang cocok untuk pidato. Deposito atau taksis atau oikomia ialah penyusunan atau pengurutan materi berdasarkan prinsip-prinsip masuk akal. Elocution atau leksi, yaitu penyajian gagasan dalam bahasa yang sesuai berdasarkan pada kejelasan bahasa, ketajaman, kesopanan, dan hiasan pikiran dengan upaya retorika. Memoria atau meme, yaitu menghafalkan pidato. Action atau hipokrisi, yaitu menyajikan pidato dengan memperhatikan suara, sikap, dan gerakan. Sistematika penulisan retorika klasik. Poem atau exordium adalah pembukaan, harus jelas, singkat, dan sopan. Narration atau diogesis adalah pernyataan dengan fakta-fakta yang jelas, tidak percaya, dan singkat. Akun atau argumen, penyajian fakta-fakta untuk membuktikan masalah yang sedang dibicarakan. Tungkalan atau lisis adalah menolak fakta-fakta yang berlawanan, membicara terkait dengan hal-hal yang bersifat palsu. Peroration atau epilogos adalah kesimpulan atau rangkuman. Jadi kesimpulannya, setiap periode memiliki ciri khasnya sendiri terhadap perkembangan ilmu di eranya. Begitu juga di zaman Yunani kuno. Banyak orang yang menyebut bahwa zaman Yunani kuno adalah zaman keemasan yang melahirkan berbagai dasar disiplin ilmu. Semua ini tidak terlepas dari rasa ingin tahu dan sikap kritis yang dimiliki oleh pemikir-pemikir filsuf Yunani kuno. Sikap kritis inilah yang menjadikan bangsa Yunani tampil sebagai ahli pikir yang terkenal sepanjang masa.
Sebut saja Thales, Socrates, Aristoteles, Pythagoras, dan masih banyak lagi filsuf Yunani kuno yang buah pemikirannya memberikan dampak yang luar biasa bagi kita yang hidup di masa ini. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai retorika Yunani kuno. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.